wa barik alaihi. Sidang jamaah Masjid Al-Jami' Rapokaling Makassar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami melanjutkan tentang kajian Al-Qur'an, kajian tafsir Al-Qur'an yang kita bahas kurang lebih bulan lalu. Alhamdulillah, kemarin pengantar-pengantar kami kita sudah sampai kemarin memberikan contoh-contoh bagaimana ulama-ulama tafsir, ulama-ulama kita pandritata berbeda pendapat, tetapi ayat-ayat yang dia ambil itu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Termasuk pertimbangan ulama tafsir itu ketika menafsirkan Al-Quran adalah masyarakatnya, atas cintanya kepada masyarakat. Saya teringat seorang ulama yang bernama Muhammad bin Idris, ketika ia tinggal di Baghdad menafsirkan ayat kemarin itu yang kita bahas, ia mengatakan bahwa batal wudunya itu batal wudunya ketika bersentuhan yang bukan mahram itu, beliau mengatakan ada pengecualian, kecuali nenek-nenek dan kakek-kakek. Ya. Kenapa Muhammad bin Idris mengatakan kecuali kakek-kakek dan nenek-nenek? Dia melihat setempatnya di Baghdad, kalau nenek-nenek, kakek-kakek nih, pace nih, ya kan? Mau dia apa? Istilahnya tienen kapan spandinna, ya kan? Ya, dan seterusnya. Tetapi ketika Muhammad bin Idris pindah ke Kairo, ke Mesir, baru minggu pertama, baru di bulan pertama, ketika dia istilahnya nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, ya, melihat bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai terpanjang di dunia. Di Mesir itu sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil, ya. Sambil melihat itu, dia lihat ternyata di sana ada fenomena yang beda dengan kakek-kakek dan nenek-nenek di Baghdad. Kenapa? Banyak kakek-kakek, nenek-nenek di Baghdad, ya, istilahnya duduk-duduk berduaan di samping Sungai Nil. Kalau di negeri ini beda dengan kemarin ini tempat tinggal saya. Di sini mungkin kalau nenek-nenek, kakek-kakek masih di sini kasa inji, ya kan? Kemudian ia merubah. Kalau begitu dia berpandangan, mulai saat ini saya berfatwa dan saya menafsirkan ayat tersebut, tidak peduli, yang penting sudah baligh dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek baku sentuh bukan mahram, batal wudunya. Masya Allah. Maka inilah namanya istilah dalam usul fikhi, al-qaulul jadid, al-qaulul qadim. Terkadang ada ulama kita pendapatnya bilang A, tetapi ketika pindah di sebuah tempat beda pendapatnya sedikit. Kenapa? Karena beda masyarakatnya. Bolehkah begitu? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu wahai sahabatku, waktu di Mekah pernah saya larang Anda ziarah-ziarah kubur. Berarti Nabi pernah memberikan sabda kepada penduduk Mekah, jangan dulu ziarah kubur. Kenapa? Kita tahu agama Islam sebelum di Mekah bagaimana? Banyak orang musyrik, sembah-sembah patung, sembah-sembah berhala. Tetapi di Madinah Rasul bersabda, bahkan menyuruh, sekarang silahkan bagi yang mau. Ya, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perbedaan kondisi masyarakat Mekah dan perbedaan pendapat masyarakat penduduk Madinah. Sebelum kita lanjut pembahasan kita jamaah tentang pengantar ilmu tafsir, saya ingin targetkan malam ini atau kalau di kesempatan berikutnya kita mulai bersama-sama memahami, menafsirkan surah Al-Fatihah. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Saking pentingnya ini surah Al-Fatihah,
kita sholat Al-Fatihah, ya kan? Kalau kita melakukan tasiyah, ya walaupun mungkin ada saudara kita tidak mau bertasiyah, sedikit-sedikit ketika kita berdoa mengirimkan almarhum almarhumah, apa yang kita baca? Al-Baqarah, panjang dulu, Yasin, ya kan? Apa yang kita baca? Al-Fatihah. Belajar juga Al-Fatihah. Kita berdoa, menutup doa kita Al-Fatihah. Kenapa sedikit-sedikit itu Al-Fatihah? Dan kenapa diawali dengan Al-Fatihah itu Al-Quran? Ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan jelaskan sedikit dulu pentingnya itu menafsirkan Al-Quran dengan baik. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, belajar tafsir itu sangat penting, sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak mempelajari tafsir, kita bisa salah paham Al-Quran, salah paham. Atau kita bisa membawa organisasi politik atas nama Al-Quran. Yang penting sesuai dengan kepentingan, kemauan, aliran doktrin. Alhamdulillah, saya tidak pernah masuk ormas NU, tidak pernah masuk Muhammadiyah, tidak pernah juga masuk partai, tidak pernah masuk apa. Saya tidak punya golongan aliran. Karena memang waktu kuliah orang tua kami melarang, jangan masuk ormas-ormas dulu. Belajar saja Al-Quran, cukup itu. Ini pesan ibu saya ketika itu. Maka saya hanya belajar, disuruh saja kuliah dan seterusnya. Jadi saya bebas ini berpendapat, hanya berpendapat sesuai dengan kajian-kajian tafsir yang kami pelajari. Ya kan? Ada biasa orang NU, wajar bilang begitu, Muhammadiyah bilang begitu, Wahdah bilang begitu, apalagi banyak golongan. Oh, dia orang begitu. Alhamdulillah. Kalau saya tidak pernah di-SK-kan oleh semua ormas, tidak pernah. Jadi saya tidak ada organisasi saya. Paling-paling ikatan alumni saja, ikatan alumni pesantren, ikatan alumni apa, atau lembaga dakwah saya, ya kan? Dan seterusnya. Kita lanjut. Kalau kita tidak atau sedikit pemahaman kita terhadap tafsir, baru itu bisa salah-salah. Nanti itu karena kepentingan-kepentingan. Saya berikan contoh. Alena Guru Tamustamin itu pernah memberikan contoh ketika mengajari kami tentang bahaya tidak mengetahui tafsir Al-Quran, ilmu tafsir. Bahaya tidak mengetahui ilmu Al-Quran. Ia berikan contoh dulu di Orde Baru. Orde Baru. Saya rasa di sini kurang lebih semua kita ini pernah berada di Orde Baru, ya. Orde Baru. Tentu kita tahu presiden kedua siapa di Orde Baru. Beliau ceritakan dulu secara umum 3 partai, tidak seperti sekarang, ya kan? Banyak sekali partai. Paling-paling kita hanya sebut ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau. Kita sudah tahu semua, ya. Ya. Kemudian karena Al-Quran disalahpahami atau ada kepentingan, ada oknum. Saya hanya mengatakan oknum, ya, oknum, tidak semua. Oknum berarti orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan Al-Quran untuk kepentingan politik. Beliau melanjutkan, misalkan kita tahu itu partai hijau. Secara umum kalau partai hijau itu berasal dari mungkin pesantren, muslim dan seterusnya, ya, ustaz atau ulama. Tapi ada oknum di antara partai hijau, ya, berpandangan, rata-rata ini, bukan rata-rata, 100%, kemarin ini pemilu yang warna kuning terus menang, ya kan? Kita tahu partai apa itu warna kuning terus. Ini partainya pemerintah, partainya presiden, PNS, ASN, ada semua nih, ya kan? Oke. Kita ini dikalah terus. Ada oknum, tapi tidak semua. Ada oknum mentang-mentang belajar Al-Quran, ya, dia menafsirkan, menyalahgunakan penafsiran Al-Quran. Apa katakan? Begini. Ini tercatat di sejarah Muslim Indonesia, di ormas-ormas itu. Kita tahu yang warna kuning itu logonya adalah pohon, ya kan? Logonya itu pohon. Apa kata oknum yang tidak bertanggung jawab dari partai warna hijau? Jangan dekati itu, jangan coblos itu yang warna kuning. Kenapa? Al-Quran menginformasikan kepada kita. Kaget nih orang. Masa tidak boleh coblos yang warna kuning? Iya kan, presiden tak apa, ini rata-rata yang warna kuning. Ada Al-Quran surah Al-Baqarah. Bacakan lagi, ya kan? Coba lihat artinya, coba lihat maknanya begini. Apa dia ambil?
wala taqraba hadhihi syajaratah. Kalau kita lihat ini terjemahan ayat, janganlah dekati pohon ini sambil logonya itu yang warna kuning. Jangan dekati pohon warna ini. Di ayat dalam Al-Quran dikatakan wala taqraba, jangan dekati pohon ini, pohon ini. Ya kan, sambil melihat ada ayatnya dalam Al-Quran, maka ini yang warna kuning jangan dekati. Apalagi mau coblos, didekati saja tidak boleh. Ada yang menyalahgunakan. Padahal ini ayat tentang kisah Nabi Adam, ya kan? Ketika berada di surga, Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa disuruh untuk tidak mendekati sebuah pohon. Nah, nanti dikisahkan itu apa namanya pohon. Salah satu pendapat yang selalu kita dengarkan itu adalah pohon khuldi, bukan pohon beringin kasiang. Iya kan? Saya tidak tahu di surga ada tidak pohon beringin atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira Nabi Adam pernah tidak melihat pohon beringin? Padahal ini pohon beringin, ada pohon beringin, ada pohon khuldi. Kenapa ada begitu? Karena ia mementingkan kepentingan, kemudian ilmu tafsirnya dia tidak gunakan sekedar politik, ada begitu. Dibalas jemaah, dibalas. Alina Guruta menambahkan, itu partai di sebelah itu mentang-mentang warna hijau dari pesantren dari mana? Dia katakan begitu. Dia ambil juga ayat surah Al-Baqarah juz kedua. Kalau tadi juz pertama, ini juz kedua. Yang warna hijau tadi simbolnya apa? Ya, kiblat kita sebagai umat Islam yang di Mekah sana, kiblat kita, ya kan? Maka dikatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan ingat, kalau di pemilu nanti cukup kita palingkan, ya. Dan jangan kita rusak ini logonya. Bayangkan ini Ka'bah, rumahnya Tuhan. Kita tusuk dengan paku, penistaan agama. Bagaimana? Iya kan? Ini logo dan Ka'bah itu bukan sekedar logo, ini simbol umat Islam. Kalau kita coblos berarti kita rusak ini gambarnya, penistaan agama dibaleki. Bagaimana kalau begitu? Berarti lagi-lagi kena politik lagi politik ayah. Ada begitu. Dan itu terjadi. Dan saya ini berani menyampaikan karena alhamdulillah di Indonesia dan kita Makassar Sulsel sudah lewat era politik ya. Tahun kemarin itu panas sekali. Alhamdulillah sudah dilantik, sudah apa. Makanya pas momennya ini peringatan bagi kita semua. Ya kan, kalau kita ada parpol, ada kepentingan, ternyata ada begitu. Satu lagi yang warna apa lagi satu tadi? Warna merah. Di balik itu warna merah. Kasihkan ayat. Warna merah secara umum itu logonya adalah logo hewan, logo binatang, ya. Surah Al-Baqarah, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk membunuh baqarah hewan. Hewan, sapi. Itu kerbau mirip-mirip dengan sapi. Ganyang bunuh itu. Karena memang rata-rata dulu yang warna merah mungkin dari non muslim ya. Ganyang itu, bunuh itu, orang kafir itu, apa dan seterusnya. Diambilkan ayat, padahal di ayat itu cuma Al-Baqarah, sapi betina, bukan kerbau betina. Ya kan? Bayangkan. Masya Allah. Itu artinya alhamdulillah kita harus pahami Al-Quran dengan ilmu tafsirnya supaya tidak salah paham. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apapun ormas kita pasti mengambil Al-Quran referensi. Ya, Sunnika atau bahkan Syiah, ya, Khawaris atau apa, itu pasti mengambil Al-Quran. Karena memang Al-Quran ketika dibaca umum, kemudian kita bisa belokkan, tafsirkan Al-Quran sesuai dengan ormas atau aliran kita masing-masing. Umum itu Al-Quran, umum. Ya, jadi kita bisa belokkan, ini loh yang dimaksud ini Al-Quran. Ini loh yang dimaksud sesuai dengan ormas saya loh. Begitu. Orang yang tidak paham mentang-mentang ayat nak pakai, you tahu ada ayatnya. Padahal apakah ini ayatnya cocokkah atau tidakkah, sesuai dengan penafsirannya, adakah hadisnya dan seterusnya. Orang awam terkadang tidak paham itu, langsung saja itu ada ayatnya, cocok, ya kan, dan seterusnya. Untuk itu sangat penting bapak-bapak, ibu-ibu, kita memahami Al-Quran supaya tidak salah paham. Saya berikan contoh-contoh bagaimana Al-Quran itu
kita gunakan, kemudian kita tidak boleh salah gunakan karena memang banyak penafsiran dalam Al-Quran. Kita berikan contoh, misalkan Allah yang menciptakan 7 langit, ya. Khalaqas sab'ah samawat. Allah menciptakan. Di sini beberapa ayat ini dengan banyak redaksinya. Allah menciptakan sab'ah artinya 7, samawat artinya langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dulu sebelum ada teknologi yang canggih sekarang, ulama kita itu terbatas pemahamannya, hanya mengatakan begini: yang dimaksud 7 langit itu adalah 7 planet. Dulu 7 planet. Tetapi berkembang zaman, wah, sudah dapat Pluto, sudah dapat planet ini, lebih dari 7. Pertanyaannya, apakah ayat yang salah atau penafsiran yang harus dikembangkan? Ayatnya tidak pernah salah, tetapi penafsiran yang berkembang. Ada lagi menafsirkan, kalau begitu bukan 7 planet, 7 galaksi. Allah menciptakan 7 galaksi. Dulu mungkin 2 atau 3 galaksi saja. Galaksi itu bapak-bapak ibu-ibu kumpulan banyak planet, ya. Setiap galaksi kan ada tata suryanya, di situ ada mataharinya. Oke, ada galaksi Bima Sakti dan galaksi yang lain. Tetapi sekarang didapati lagi sudah lebih itu 7 galaksi. Maka ada yang mengembangkan bahwa yang dimaksud 7 langit adalah 7 super galaksi. Ya, kalau begitu Al-Qur'annya salah atau penafsirannya bagaimana? Penafsiran terus berkembang. Ilmu ini terbatas, tetapi ayat Al-Quran dan ilmu Allah itu sangat luas. Jangankan kata langit, yang mana dimaksud langit, apakah planet, galaksi, ya. Yang simpel-simpel saja. Sab'ah terjemahannya itu 7. Tetapi ulama tidak sepakat sab'ah itu artinya 7. Kenapa? Di dalam ilmu tafsir yang bernama ilmu hakiki dan ilmu majazi, ada namanya makna hakiki dan ilmu majazi. Makna majazi, apa dimaksud hakiki majazi, bapak-bapak ibu-ibu? Sebelum kita lanjut contoh-contoh ayatnya, saya berikan contoh. Orang tersebut panjang tangan. Apa dimaksud panjang tangan? Apakah dia mencuri atau memang panjangi tangannya? Ya kan? Belum, kita apanya harus kita tahu. Yang mana dimaksud itu panjang tangan? Makna majasinya yang dimaksud panjang tangan, mohon maaf, palukka. Ya kan, pencuri. Tetapi mana hakikatnya, namanya panjang mungkin 1 meter atau 1,5 meter, kapan tangan panjang sekali, malampe, lah bumentongi, mungkin dia pemain basket, ya kan, atau apalah. Seperti juga kata 7, makna hakikinya 7 adalah antara 6 dan 8. Ya 7, betul? Betul. Tetapi ulama tidak sependapat. Ingat, bagaimana caranya kita bicara tentang angka? Ingat, Nabi pernah bersabda, kita ini kaum pada masa jahiliyah dan sekarang, secara umum kita tidak tahu menghitung, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kenapa kita tahu angka 7? Ya, tidak tahu menghitung, ya kan? Maka orang Arab dulu ketika misalkan ini, berapa jumlah jendela di masjid kita ini. Kalau kita pintar menghitung enak, 1, 2, 3. Tapi orang Arab kekasihan dulu, namanya orang buta huruf, ya tidak tahu dia menghitung berapa jumlahnya itu. Nareke nih 1, 2, 2. Pun najaimi kalau banyak nih, apa Nabi bilang orang Arab kah? Sab'ah. Kalau banyak nih, sab'ah. 7 itu, 7 banyak nah. Jadi kalau kita katakan 7, makna majasinya adalah banyak nih itu. Banyak. Sab'ah, banyak nih. Ya kan, banyak sekali itu kalau 7. Berapa untata? Tidak bisa dihitung tuh, satu kandang. Berapa untata? Sab'ah, banyak. Berapa nata? 1, 2 mungkin bisa dihitung. Kalau antara 9, 10 kan tidak tahu tidak bisa dihitung kan? Sab'ah, banyak nih. Oke. Ada begitu pula juga dalam bahasa Arab artinya alf. Jadi dulu sebelum ada itu miliar, triliun, juta, ya. Hitungan yang paling tinggi, capakna nomor kah? Ya, angka paling tertinggi di Arab itu namanya alf, 1000. Makanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemarin kita memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu lebih mulia dari 1000. Ada ulama mengatakan makna majasinya
ya, bukan hanya 1000 itu sedikit sekali, ya kan? Kurang lebih cuma 80 tahun. Tetapi yang dimaksud alf ini adalah berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat. Ini alf adalah 1000 adalah angka yang paling tinggi. Istilahnya tidak ada kala itu alf 1000, tidak ada 1000 gram uangnya dulu orang, 1000 kantong, banyak sekali 7 saja tidak bisa dihitung, apalagi kalau 1000 cepat nami nomor kah? Begitu. Jadi kita pahami begitu. Jadi secara umum di dalam Al-Quran kata 7 saja, angka 7 saja tidak boleh kita paksakan sama semua pendapatnya orang. Bahwa yang dimaksud 7 antara 6 dengan 8, yang dimaksud 7 adalah makna majasi, artinya banyak. Kecuali satu ayat dalam Al-Quran, ulama sepakat kata sab'ah artinya memang antara 6 dan 7. Ini cocok ini. Kalau misalkan ada saudara kita yang sementara haji kemarin, haji tamattu namanya. Kita tahu bagaimana haji tamattu. Kalau haji ifrad, ya, hajinya dulu baru umrohnya. Kalau tamattu umroh dulu baru hajinya. Nah, di situ orang yang haji tamattu biasa apa? Bayar dam. Ya kan? Bayar. Oke. Tetapi namanya dam, doain juga sering uang. Ya kan? Uang. Saya pernah menjumpai teman haji kami itu, kalau tidak salah beliau pedagang di masjid pasar Terong. Dia tidak bisa mengeluarkan dam. Ini lagi pas-pas Ustaz. Alhamdulillah upah mana haji, ya kan? Makanya dia apa dia lakukan? Dalam Al-Quran dikatakan puasa 3 hari ketika di musim haji. Jadi di sana kalau orang tidak bisa keluarkan dam bagi haji tamattu, oke, tidak semua orang mampu, ya. Silakan puasa 3 hari, tetapi ketika pulang lagi di tanah air wasabah 7. Berpuasa 7 hari di tanah airnya masing-masing. Kalau begitu 7 bisa 6 bisa 8 yang atau banyak bisa ditambah-tambahi, tidak. Di ayat tersebut Al-Qur'an kunci. Tilka asyaratun kamilah. Totalnya semua 10. Jadi Al-Qur'an mengatakan 3 hari di musim haji di sana. Oke, kalau kita berada di Mekah, 7 hari puasanya bagi orang yang haji tamattu di tanah airnya. Karena 7 ini masih membingungkan, orang Arab juga masih tidak paham, tidak sepakat sampai sekarang. 7 itu berapa? Apakah banyak? Apakah memang 6 antara 8? Maka Al-Quran langsung kunci. Tilka asyaratun kamilah. Totalnya semua 10. Berarti 3, 7, 10. Cocok kan? 3 tambah 7 sama dengan 10. Kalau begitu angka 7 ini beda dengan angka 7 ketika Al-Quran mengatakan sab'ah 7 langit, 7 bumi, beda. Kalau 7 ini bayar damnya, pengganti damnya, karena dia haji tamattu, 7 berarti memang 7. Antara 6 dengan 8 ya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi di ayat yang lain masih terbuka peluang ulama ahli tafsir beda pendapat. 7 sebenarnya artinya apa? Itulah ada namanya tafsir, kita pahami Al-Quran, dan seterusnya. Saya teringat di masjid saya di sana ada tahun lalu yang bertanya, Ustaz, Kang itu Mekah dan Madinah adalah kiblat kita. Iya betul, Mekah secara umum betul. Kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau cukup kita ikuti apa yang dilakukan di Mekah? Begitu, ya kan? Cukup kita ikuti apa yang ada di Mekah. Pasti tidak salah-salah itu, Ustaz. Oh, begitu. Oke. Saya langsung sebelum menjawab teringat ketika kita diajar dulu di pondok, di pesantren, di waktu kuliah, bahwa ingat kita berpendapat minimal ada 3. Kalau bukan ada ayatnya, ada hadisnya, ya kan? Ada ijma, ada kiasnya, atau ada ulama yang berpendapat itu. Tentu ulama itu harus ada Al-Quran dan hadisnya. Tapi ini pertanyaan ini membingungkan. Kenapa? Kita disuruh mengikuti atau beragama sesuai dengan negara atau kota orang. Padahal kita tinggal di mana? Di Indonesia, di Makassar. Betul itu Pak. Kalau kita ikuti Mekah itu kiblat tak? Ya, gembira dulu. Betul. Iya. Tapi
Tidak selamanya harus kita ikuti semua. Oke? Contoh. Jangan jauh-jauh dulu tentang ibadahnya, sholatnya, apanya. Jangan jauh-jauh dulu. Di Mekah tidak ada Masjidil Haram, tidak ada atapnya. Bagaimana Pak Ketua, Pak Sekretaris, bahwa berani ini masjid tak kasih hilang atapnya. Musim hujan ini baru-baru hujan tadi kemarin. Bagaimana kira-kira? Ya kan? Kalau Masjid Nabawi enak, tak tutup, tak buka, tak tutup, tak buka. Kalau di Masjidil Haram sampai sekarang bagaimana? Tidak ada atapnya. Kalau begitu mau diikuti. Ya kan? Beda kota, di sana jarang hujan. Makanya kalau hujan kita senang sekali di Pancurang itu, kita mandi-mandi dan seterusnya. Kalau di sini, susah, ya kan? Susah. Satu. Oke. Ustaz, jangan tentang itunya. Memang itu beda lokasi. Contoh saja. Misalkan ibadah di sini, Ustaz, ibadahnya saja kita ikuti. Bagus. Kalau begitu saya ingin bertanya, Mekah yang kita ikuti, Mekah yang sekarang atau Mekah yang pada periode sebelumnya atau periode sebelum-sebelumnya lagi? Karena ada juga orde-ordenya sama kita, orde reformasi, apalagi orde baru, sebelumnya lagi orde lama. Oke? Di sana juga. Kalau orde sekarang betul. Ya, alhamdulillah. Misalkan seperti di sini masjid kita bagus, ya. Bagaimana bacaan Al-Fatihah kita, basmalah kita itu 100% sama di Mekah. Ya kan? Tapi kalau ada jamaah kita atau mungkin di masjid luar atau saudara kita juga, namanya saudara kan Islam itu bersaudara. Kalau misalkan dia basmalahnya itu jahar, itu juga tidak salah. Kalau kita di sini sir, oke, benar. Mereka juga jahar, oke, benar. Kenapa benar semua? Semua mengikuti Mekah. Kalau Mekah kita lihat, memang orde sekarang yang sekarang mazhabnya namanya mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Oke. Al-Fatihahnya, basmalahnya sir. Tapi orde sebelumnya, sebelum ada namanya kerajaan Saudi, dulu masih namanya Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah namanya Hijaz. Oke. Belum ada bilang kerajaan Saud, Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada itu. Dulu orde lamanya itu Syafi'i, basmalahnya jahar. Kalau begitu, kalau ada berpatokan bismillah jahar, mengikuti Mekah orde lama. Sekarang mau basmalah sir berarti mengikuti Mekah orde baru. Yang penting Mekah, ya kan? Itu kan? Ustaz, seperti juga kunut tidak kunut. Saya tidak tahu di masjid ini kunut atau tidak kunut. Kalau kita tidak kunut, ya kan, subuhnya ikuti Mekah orde baru. Mekah orde lama, subuhnya juga tetap kunut. Masya Allah. Ya, jadi tidak salah. Kenapa? Sebenarnya kita menafsirkan atau memahami agama, jangan sebenarnya berpatokan kelompok atau negara. Beda negara, beda wilayah, tidak sama-sama, ya kan? Kita lihat misalkan orde barunya Mekah sekarang itu mazhabnya namanya mazhab dari Ahmad bin Hambali. Ya, satu. Orde yang sebelumnya Syafi'i. Pernah juga sebelumnya Syiah, pernah Fatimiyah, pernah juga sebelumnya ada Khawarij atau Mu'tazilah, pernah. Jadi banyak pergantian, tergantung rezim, tergantung orde siapa raja pemerintahan. Dan sebelum ada republik kerajaan seperti sekarang, ingat kita tahu bagaimana dulu ada dinasti-dinasti Islam. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, apalagi dinasti Turki Utsmani dan seterusnya. Jadi maunya raja. Sekarang kita pakai mazhab ini. Ya kan? Tapi di Indonesia, jangankan menggunakan mazhab, di Indonesia bahkan ada ormas, mohon maaf, tidak mau namanya mazhab, tidak mau. Kenapa? Mereka itu makan nasi, kita makan nasi tonji. Jauh sami mazhab beda. Tidak. Justru imam mazhab ini pakal Al-Quran, pahlang hadis, hafal itu semua. Dan dia tahu, dan ada silsilah sanad keilmuannya semua. Jadi dia tahu bagaimana kaidah-kaidahnya. Dan ada metode berpikir dan ijtihadnya. Ya. Ada juga mazhab yang tidak, ada juga ormas yang tidak mau mazhab. Dia independen. Tidak apa-apa. Ya kan? Oke. Saya berikan contoh.
Karena saya ini orang baru, tidak tahu bagaimana situasi kita ini, jadi saya hanya bebas, tidak ada menyinggung atau tidak ada menyampaikan apapun itu di sini. Ya, misalkan tentang kunut, Empat mazhab ahlu sunnah wal jamaah semua mengakui kunut, cuma beda teknisnya. Apa bedanya? Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mengakui kunut sepanjang tahun setiap subuh. Apa bedanya? Kalau Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Nah, beda kan? Kalau kita biasa Syafi'i kunutnya setelah ruku, baru Allahumma. Oke. Dua mazhab yang lain, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, termasuk yang dipakai di Mekah, Saudi, itu mazhabnya itu adalah Ahmad bin Hambal mengakui juga kunut. Kunutnya di mana? Bukan subuh, tapi dia kunutnya witir. Apa bedanya? Abu Hanifah kunutnya witir sebelum ruku. Imam Ahmad bin Hambal yang ini dipakai di Mekah, kunutnya setelah ruku. Ya, saya sudah jarang melihat channel-channel di Indonesia itu kalau sahur biasa Masjidil Haram diputar ya, karena mungkin sudah ada TV kabel, satelit. Kalau kita lihat ya dari dulu sampai sekarang sudah 1 abad ini kurang lebih di Mekah, betul dia subuhnya tidak kunut, tetapi sepanjang tahunnya, apalagi di bulan Ramadan, itu kunutnya kalau witir ada, bahkan panjang sekali. 10 menit, 20 menit panjang sekali panumpunya. Iya kan? Berarti bagaimana? Empat mazhab ini kunut. Oke? Ada ormas yang lain tidak mau kunut, mungkin ada pendapat lain, tidak apa-apa ya. Ada juga mau kunut, oke, tidak apa-apa. Oke, jadi mau atau tidak mau, oke, kita lihat apakah mazhabnya atau apa. Tapi secara umum 4 mazhab yang saya tahu yang berkembang ini ternyata semua melakukannya. Tapi beda teknisnya ya, dan seterusnya. Oke, untuk itu jamaah sangat penting kita memahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir, mengikuti bagaimana ulama-ulama kita. Karena kalau kita bebas menafsirkan Al-Quran, itu bisa salah paham, ya, bisa salah paham. Saya awali dengan alhamdulillah pada kali ini saya akan berusaha sedikit membaca atau memahamkan kita semua bagaimana tafsir surah Al-Fatihah. Ya, 1 ayat dululah. Kalaupun tidak bisa 1 ayat, minimal setengah atau pengantarnya. Ya. Di dalam kitab ini Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Imam An-Naisaburi, kitab tafsir yang berjilid 6. Di jilid pertama ini dikatakan Suratu Fatihatil Kitabi Makkiyatun wa yuqalu Madaniyatun. Jadi ini ayat yang kita baca, surah yang kita baca ketika sholat ini, ya, surah yang kita baca ini merupakan ayat yang turun di Mekah. Ya, ayat yang turun di Mekah. Wa yuqalu madaniyatun. Tetapi ada riwayat dan ada ulama yang mengatakan surah Al-Fatihah turun juga di Madinah. Nah, baru berapa baris ini? Baru 5 baris yang saya baca. Kalau kita tidak jelaskan ini, pusing para pembaca. Kenapa bisa? Ya kan? Kenapa bisa? Al-Fatihah kita sepakati 7 ayat, tetapi kenapa bisa turunnya beda pendapat? Apakah itu Nabi atau sahabat tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu turun di Mekah atau di Madinah? Kenapa beda-beda orang pendapatnya? Ya, belum kita tarik tentang yang lain. Surah Al-Fatihah saja di mana turun itu beda pendapat. Memang betul riwayat sahih mengatakan Al-Fatihah turun di Mekah, dan ada juga riwayat yang lain yang tidak kalah sahih. Itu juga Al-Fatihah turun di Madinah. Balas simaki. Bagaimana caranya kita pahami? Untung kita punya ulama membantu kita, memahamkan kita supaya kalau ada 2 pendapat ini, ada dua naskah ini begini, ada ulama kita, ada namanya tafsir yang membantu kita, yang menjelaskan, ya, kenapa begitu dan apa titik tengahnya. Di sini dikatakan
Di sini dikatakan, kalau kita menggunakan metode tarjih, yang mana lebih sahih, maka yang lebih sahih yang turun di Mekah. Ya. Tetapi tidak boleh juga di lain sisi menafikan di Madinah. Oh, sudah habis waktu. Habis waktu. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan.